Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, hari ini adalah pelajaran PKN, yaitu materinya tentang keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Kalau materi sebelumnya membahas tentang keberagaman agama yang dimana kemarin kita sudah tatap muka. Nah, sekarang kita membahas tentang keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Di sini anak-anakku sekalian, apa pekerjaan yang orang tua atau keluargamu miliki? Jawabanmu tentu berbeda-beda, bukan? Ya, di sini pekerjaan itu banyak sekali ya. Ingat, pekerjaan yang halal, bukan yang dilarang sama Allah, yang halal ya. Jadi pekerjaan orang tua itu berbeda-beda. Ada yang buruh tani, ada yang tukang ojek, ada yang jualan sayur, jualan sembako, guru, TNI, polisi, ya kan? Banyak semuanya pekerjaan yang ada di orang tua kalian pasti berbeda-beda ya. Karena pekerjaan itu bukan hanya satu atau dua saja, tapi banyak. Yang penting menghasilkan nafkah yang halal ya anak-anakku sekalian. Nah, di sini Pak Guru jelaskan ada beragam pekerjaan di masyarakat ya. Ada yang bekerja sebagai guru, pedagang, penjual makanan, pegawai kantor, dokter, supir dan sebagainya yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Pekerjaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam atau tempat tinggal ya. Ya, jadi pekerjaan itu ya tergantung dari lingkungannya ya. Kalau lingkungannya di pantai ya pekerjaannya biasanya apa? Ya nelayan ya, membudidayakan ikan apa namanya? Ikan yang dijaring-jaring, ikan geropah, terus ada apa namanya, membudidayakan rumput laut ya. Semua itu tergantung lingkungan masing-masing anak-anakku sekalian. Kemudian di sini dikatakan ada beberapa contoh ya pekerjaan yang sesuai dengan lingkungannya ya. Yang pertama atau A yaitu masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan. Ya, di sini ada sebuah gambar nih, masyarakat pesisir pantai biasanya pekerjaan nelayan. Di atas sendiri nih. Nih, itu ada yang pikul ikan, lihat ikan, ya kan? Jadi yang mereka bekerja di pantai atau pesisir pantai, kebanyakan yaitu seorang nelayan ya. Di sini di situ juga ada yang jual souvenir. Souvenir itu apa? Oleh-oleh sebuah hasil karya dari yang berada tinggal di pesisir pantai ya. Terus atau memiliki penyewaan kapal, penyewaan ban yang kalau di Tanjung itu ya. Penyewaan kamar mandi, keluar masuk itu bayar. Ya, semuanya itu tergantung lingkungan di sekitar situ, apa yang mau dijual atau apa yang mau dibikin jasa, yang penting menghasilkan uang halal ya. Kemudian yang B atau yang kedua, masyarakat di daerah pegunungan bekerja sebagai pemetik teh ya, penjual makanan, pemilik penginapan dan penjual oleh-oleh di tempat wisata. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Gurjolin? Di sini kalau daerah pegunungan itu, di sini juga ada daerah pegunungan anakku sekalian di Kabupaten Sorong. Tapi tidak semaksimal mungkin yang ada di Jawa. Kalau daerah pegunungan Jawa, khususnya di Jawa Barat, itu biasanya itu apa? Petani teh. Teh paling banyak. Karena kultur dan suhunya itu cocok buat menanam daun teh. Ya.
Ada di situ juga villa, rumah penginapan. Kalau kita berkunjung ke Jawa Barat, tempat-tempat wisata di situ, kalau kita capek nggak mau pulang, ada tempat untuk beristirahat, ya. Villa lah kalau di gunung daerah yang. Kalau daratan biasa itu biasanya hotel. Kalau di pantai itu homestay, ya. Iya, yang penting ada penginapannya, nggak jadi masalah. Dan masyarakat juga pastinya ada jual apa oleh-oleh. Nah, itu oleh-oleh itu berupa barang, berupa makanan. Kalau buah barang itu berupa ya hasil karya masyarakat yang di sekitar situ. Kalau makanan itu hasil bumi yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya kalau di Jawa Barat ada yang jual teh, teh yang asli. Terus kalau musim-musim kayak buah-buahan pasti jual di situ. Nah, contohnya kalau di Sorong di sini kan kalau sekali buah-buah durian, musim buah durian, wah banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali durian dari Sorong, dari Manokwari, meluber di kota Sorong, ya. Sampai murah-murah contohnya seperti itu. Berikutnya yang ketiga atau C, masyarakat di daerah pedesaan bekerja sebagai petani padi atau sayuran. Nah, di Kabupaten Sorong kebanyakan mayoritasnya adalah penduduknya seorang tani. Tani di sini ada yang tani padi, tapi jarang kalau di sini padi. Kebanyakan sayuran ya, kayak buah-buah, kayak apa namanya, sayuran kacang panjang ya, terus sayuran buah tomat, terus terong ya, terus ada lagi buah singkong, petatas atau telur rambat, telur orang Jawa bilang gitu ya. Karena mayoritas di sana di Kabupaten Sorong ini kultur yang cocok untuk menanam ya, untuk menanam ini sayuran, bukan untuk padi. Kalau padi di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tidak maksimal karena faktor cuaca nggak menentu. Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan musimnya ada musim hujan ya, hujan terus selama 6 bulan. Terus musim kemarau atau musim panas ya panas terus selama 6 bulan. Kalau di Sorong 1 hari 2 hari hujan, 1 harinya panas, habis itu hujan lagi. Jadi nggak tentu. Kalau menanam padi, wah itu apa namanya, rugi banyak. Contohnya seperti itu. Berikutnya yang D atau yang keempat adalah masyarakat di daerah perkotaan bekerja sebagai pegawai kantor, pelayan toko atau sopir angkot umum. Nah, ini Pak Guru kasih contoh yang ada di Kota Sorong. Di Kota Sorong kebanyakan supir ya, yang biasanya ini supir angkot ya, supir trek, pegawai kantor-kantor, pelayan toko itu masih banyak sekali di Kota Sorong ya. Tapi kalau di Kabupaten Sorong memang kebanyakan itu adalah tani dibandingkan dengan yang di Kota Sorong. Kalau di Kota Sorong kalau tani jarang. Paling banyak yaitu di Kabupaten Sorong. Nah, sedangkan kalau pegawai-pegawai kantoran, pelayan toko, supir angkot dan supir trek itu kebanyakan juga di Kota Sorong. Kalau di Kabupaten Sorong ada, tapi lebih banyak di Kota Sorong ya. Di sini tadi ada contoh yang Pak Guru maksud nih. Apa namanya? Pemukiman yang ada di pegunungan. Petani memetik daun teh. Ini kebanyakan pegunungan yang ada di Jawa Barat kalau teh itu pusatnya ya. Apakah di Jawa Barat saja Pak Guru? Tidak. Di kota lain ada, tapi yang paling banyak dan paling bagus yaitu di Jawa Barat. Seperti itu ya. Itu tadi tentang pekerjaan. Nah, berikutnya kita bahas ini. Setiap pekerjaan yang bermanfaat itu baik. Sekali lagi, setiap pekerjaan yang bermanfaat itu baik. Kita tidak boleh menghina suatu pekerjaan. Nah, di sini nih yang sangat berbahaya. Tidak boleh menghina. Bapak kamu tukang ojek. Apa itu tukang ojek, penghasilannya gak seberapa. Nih bapak saya nih TNI Angkatan Laut. Setiap hari berlayar
kadang saya main ke kapalnya ayah saya. Nah, itu tidak boleh menghina intinya. Segala pekerjaan itu yang penting bermanfaat, itu sangat baik buat kita anakku sekalian. Jadi jangan sekali-sekali untuk mengejek sebuah pekerjaan, apalagi pekerjaan yang halal. Ya, di sini buruh juga banyak. Ada yang buruh panggul ya, yang buruh gerobak yang yang orang-orang ngedrop sayur banyak-banyak terus nggak kuat ngangkat, akhirnya pakai ojek atau buruh gerobak yang ada di pasar untuk mengangkatnya. Itu mulia sekali, membantu kita untuk meringankan beban untuk mengangkatnya, walaupun bayar nggak seberapa dibanding dengan hasil untungnya kita. Ya, kita berbagi rezeki intinya seperti itu. Kita harus menghormati pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Cara menghormati pekerjaan orang lain antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh pekerjaan yang dimana kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Caranya seperti apa, Pak Gurjolin? Nah, di sini yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada penjual. Ya, makasih. Contohnya kita cari kemana-mana, contohnya beli jahe merah. Kita cari kemana-mana di toko-toko tidak ada, adanya di pasar itu pun hanya sedikit dan agak mahal sedikit. Begini dapat, ya terima kasih karena apa yang saya cari dapat. Contohnya kalau nggak dapat, wah malah kalang kabut ya. Contoh yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat umum. Nah, kita harus menjaga fasilitas umum, tempat umum kita harus jaga. Contohnya kalau di pasar itu kan mohon maaf agak kurang maksimal ya, apalagi pasar tradisional. Nah, kalau bisa kita juga harus memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarang asal-asalan. Seperti itu, kita berkunjung ke pasar cari sesuatu, terus kita buka dapat, terus kita makan sampahnya dibuang sembarangan. Nah, itu contoh yang tidak baik. Buatlah contoh yang baik. Seperti itu ya, kita harus memberi contoh agar menjaga kebersihan tempat umum itu disadari oleh banyak masyarakat. Terus yang ketiga, membayar ongkos angkutan umum. Nah, itu juga wajib. Kalau kita naik angkutan umum ya wajib, mau nggak mau wajib bayar. Karena apa? Angkutan umum adalah jangan sampai itu setoran ya. Baru setorannya kurang baru kalian tidak mau bayar. Apalagi buat ongkos beli bensin itu wajib buat si supirnya. Tanpa ada bahan bakar bensin ya angkot pun tidak akan jalan semacam itu. Makanya kalau kita pergi ke pasar contohnya setelah turun ya harus bayar, jangan sampai nggak bayar. Ada sih yang sebagian hanya dari 100% itu hanya 99,09% aja yang nggak bayar. Tapi ya mungkin karena ketinggalan, karena memang nggak ada uang, minta bantu, tapi supir itu pasti baik. Bicara apa adanya saja. Contohnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, membayar makanan yang dibeli. Nah, itu wajib memang. Membayar makanan yang harus kita beli itu memang wajib. Karena apa? Contohnya beli kue. Kita beli kue itu kan bahannya banyak, bahannya kita harus beli. Masa kita beli kue nggak bayar? Nah, terus kalau gitu kan tekor yang penjualnya. Kalau tekor nggak jualan lagi karena apa? Uang yang kalian bayarkan itu bisa aja untuk beli bahan makanan lagi untuk membuat kue tersebut. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, toko kue membayar makanan yang kita beli, mengucapkan terima kasih kepada penjual merupakan contoh menghargai pekerjaan seseorang. Nah, udah jelas kan nih. Oke. Kita beli kue, orangnya senang, kita pun juga senang. Kuenya pun enak, semacam itu. Kemudian, setiap menghormati pekerjaan orang lain banyak manfaatnya. Orang akan bekerja lebih semangat jika dihargai. Iya, benar. Kalau orang lain dihargai, ya mau nggak mau semangatnya lebih giat lagi, bertambah. Kemudian kita akan dapat pelayanan dengan baik pula ya, dengan baik. Jadi ada timbal balik antara penjual dan si pembeli, saling menghargai satu sama lain itu baik anak-anakku sekalian ya.
Kita juga dapat menikmati hasil pekerjaan orang itu dengan nyaman. Suasana hidup menjadi rukun dan damai. Nah, betapa damainya kalau kita saling menghargai antara penjual dan pembeli, pembeli dan pembeli. Saling mengasihi dalam arti mengucapkan terima kasih, dan penjual mengucapkan terima kasih, pembeli pun mengucapkan terima kasih, semacam itu. Memang ada yang pembeli yang memang kepengen tapi uangnya kurang, tapi namanya penjual pasti akan memberikan walaupun itu hanya sedikit, ya. Itu contohnya sedekah dari si penjual kepada pembeli kalau uangnya agak kurang, seperti itu. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian beberapa contoh yang dimana tentang cara menghormati pekerjaan orang lain, sekaligus materi tentang keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan dimengerti dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak sekalian, ya, supaya kita dapat pahala yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.